Sampah di kota Manado menjadi masalah serius. Tumpukan sampah di kota Manado sangat memprihatinkan, di beberapa kecamatan, kelurahan, dan pasar tradisional menjadi sorotan masyarakat kota Manado. Salah satu lokasi paling miris yaitu tumpukan sampah yang ada di pasar tradisional Bersehati kota Manado, tepatnya di bawah jembatan Soekarno. Tumpukan sampah tersebut sangat terganggu para pedagang dan pembeli di area lokasi tersebut. Kejadian ini anggota DPRD Kota Manado dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN yaitu Luki Datau angkat bicara terkait tumpukan sampah yang ada di pasar Bersehati. Berikut wawancaranya. Itu sebenarnya faktor ini faktor kelalaian manusia. Manusia dalam hal ini adalah kita yang tidak bisa bilang lembaga, oknum di lembaga tersebut. Karena begini, setelah kita berkoordinasi dengan camat yang bertanggung jawab tentang sampah yang ada di masyarakat. Karena sampah begini, sampah masyarakat ini tanggung jawab pengelolaan di tiap kecamatan itu adalah camat. DLH menyiapkan tempat penampungan akhir. Jadi kecamatan itu mobilisasinya di kecamatan. Nah, di kecamatan-kecamatan siap untuk mobilisasi sampah ini. Tetapi di saat pembuangan akhir, kondisi TPA itu tidak bisa. Di sana dikarenakan faktor X alam, faktor alat, faktor BBM, faktor-faktor klasik yang diciptakan oleh manusianya sendiri. Kemudian tentang sampah yang ada di dinas pasar. Mereka juga siap. Kita koordinasi dengan Direktur Operasional PD Pasar Manado. Katanya satu hari itu produksi sampah pasar tradisional itu kurang lebih 50 ton. Dengan adanya hajatan Natal dan tahun baru kemarin itu 2 kali lipat, berarti kurang lebih 100 ton per hari. Dan mereka katanya mampu. Cuma setelah mereka bawa ke TPA tidak ada aktivitas, bahkan mobil antri di sana. Sehingga ada kurang lebih 4 unit alat mobil dump truck untuk mobilisasi sampah pasar tradisional satu kali bawa tadi yang di TPA. Padahal mereka ini katanya sampai 4 red, 5 red satu hari. Nah, kalau faktor hari raya kemarin mereka bisa kerja maksimal sampai 12 jam bahkan sampai 15 jam dikarenakan kondisi yang ada. Cuma keterbatasan jam operasionalnya dikarenakan faktor adalah di TPA. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Franky Parawow, saat dikonfirmasi di lokasi TPA atau tempat pembuangan akhir di Kelurahan Sumompo, bahwa benar ada beberapa kendala yang menghambat kinerja para petugas kebersihan, yaitu alat berat ekskavator yang beroperasi hanya satu alat. Dan ekskavator tersebut banyak kekurangan, salah satunya bocor pada saluran tangki oli, sehingga alat tersebut tidak bisa bekerja maksimal. Walaupun keadaan seperti itu, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH tetap melanjutkan kegiatan kerja dengan menggunakan alat ekskavator yang ada. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa di TPA setiap hari ada aktivitas kerja. Berikut wawancaranya. Terima kasih. Mungkin ini masukan bahkan koreksi bagi kami Dinas Lingkungan Hidup, dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan TPA. Itu pertama. Kedua, memang penumpukan sampah setelah hari besar Desember hampir sekitar 900 ton yang masuk ke TPA. Memang akhir-akhir awal bulan Desember kami menggunakan alat sewa. Tapi itu sudah berakhir pertanggal 30, sehingga sekarang kita memaksimalkan alat berat yang ada pada kami. Yaitu tinggal satu ini yang bekerja mengantisipasi sampah yang masuk. Ya, memang kelihatannya alat ini sudah agak rusak, ada kebocoran, tetapi kita menunggu dana yang ada untuk perbaikan. Tetapi tetap kita memaksimalkan alat ini untuk
melaksanakan antisipasi pembuangan sampah ini. Pak, bahan bakar yang diperlukan untuk solar yang Baru kedua, kita punya kendala juga menyangkut bahan bakar. Sehingga Kepala Dinas mengantisipasi dengan mengadakan bahan bakar untuk alat ekskavator. Itu pakai uang pribadi Ibu Kadis atau memang dari pemerintah, Pak? Anggaran APBD? Ibu yang menyiapkan ini. Pak, informasi bahwa di belakang dari ini ada lahan yang bisa ditumpuk ke belakang. Kenapa tidak, Pak? Memang masih ada sekitar 1 hektar lebih di belakang. Kita bisa mengantisipasi itu kalau alat kita mencukupi. Nah, tahun ini kita berupaya itu sudah disetujui akan mengadakan 2 alat berat, ekskavator dan doser. Nah, alat itu kalau sudah ada, kita akan coba menggeser sampah yang ada sekarang ke lahan yang 1 hektar lebih itu. Dengan lahan 1 hektar itu, Pak, bisa bertahan sampai berapa lama untuk penampungan sampah di sini, Pak? Ya, kita mencoba sampai selesai kawasan pembuangan Iloilo, TPA regional. Kita akan berupaya itu. Pak, juga di Pasar Bersihati banyak tumpuan-tumpuan sampah di bawah jembatan. Keluhan dari kedua pasar bahwa mereka siap mobilisasi, tetapi hambatannya ada di TPA. Kalau soal hambatan memang kami akui alat tinggal 1, sehingga antri. Kalau alat 2 mungkin cepat proses pembuangan. Tapi kami siap melayani sampah dari wilayah kecamatan maupun pasar. Kami siap. Untuk jam kerja alat ini, Pak, apa 1/24 jam, Pak? Tergantung sampah, tapi alat juga kan perlu istirahat. Sehingga kita hanya memaksimalkan sekitar 8-9 jam. Kewenangan DLH hanya sampah yang ada di daerah sungai, sebagian pantai, dan pengolahan TPA. Yang ada di wilayah itu tanggung jawab kecamatan, sebagaimana Perwal 33/2018 tentang penanganan sampah berbasis kecamatan. Tetapi akhir ini karena sampah menumpuk, sehingga kita menggunakan personil dan kendaraan untuk mengangkut sampah-sampah yang masih ada di jalan-jalan protokol. Chandra Matos, ZTV.com melaporkan dari Kota Manado.